wujud nyata dari kelakuan Jokowi sebagai PKI gaya baru, merusak bangsa, mengacak-ngacak di daerah-daerah segala macam. Kita percepat aja waktu, Jokowi harus dikerangkeng. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uiwatch, wabarakatuh. kami hadir kembali. Hari ini kita bahas yang masih hangat. Pandangan Abang dari Uiwatch melihat ini pagar kapan kira? Karena waktu cuma 20 hari nih Bang. Iya. Saya melihatnya sederhana kok. Ini adalah salah satu contoh wujud nyata dari hasil kerja Jokowi. Kenapa bisa kejadian dan diam aja tidak dilarang? Karena Jokowi menyetujui. Ada setoran itu. Siapa yang bikin kira-kira lah? Kalau nggak aguan saya grupnya dia bikin apa? Tujuannya apa? Nggak tahu saya daripada saya spekulasi. Tapi yang jelas sejak Jokowi lengser, Prabowo memimpin, maka ada kebijakannya berbeda dan ini akan dibongkar habis. Kenapa itu bisa dibangun 30 km di Demai? Karena Jokowi yang nyuruh. Paling nggak dia membiarkan, dia mendukung. Tujuannya apa nggak tahu saya. Nggak, saya nggak mau spekulasi. Tapi yang jelas ini nggak benar. Jadi wujud nyata dari kelakuan Jokowi sebagai PKI gaya baru, merusak bangsa, mengacak-ngacak di daerah-daerah segala macam. Belum nanti Rempang. Rempang jadi masalah kenapa? Jokowi, zaman Jokowi. PIK 2 dihajar rame-rame zaman Jokowi. Betul. Jadi kan semua hasil kejadian ini. Nah sekarang dia lengser. Dia jangan enak-enak aja, tanggung jawab. Dan ketawa-ketawa cengengnya Jelas tanggung jawab dia. Dia kan nggak benar ini. Terusak aja segala macam, berbohongnya luar biasa segala macam. Memberikan izin kok. Ya dia ngasih izin dan nasional siapapun yang ngebangun tidak akan pernah berani dan didiemin aja kalau tidak dapat backing dari Jokowi dan orang-orangnya pada saat dia masih berkuasa. Jadi ini adalah konsekuensi dampak dari hasil kerja ngacak-ngacaknya Jokowi. Sekarang eranya Pak Prabowo harus kembali cuci piring, kemudian yang nggak benar. 30 kilo ngapain coba dibikin? Ada emang iseng? Enggak ada maksudnya itu. Nelayan ngeluh, nyari ikan susah, dibatasin ini. Laut tuh mau diambil alih sama dia, apa gila itu? Jadi pertanyaan yang kita semua berpikir, kok bisa ya didiemin era Jokowi? Kenapa? Karena dia mendukung. Dan untuk mendukung ada setorannya, agak gratis. Jadi gampang. Kau juga bilang, mana buktinya saya korupsi? Lu terima setoran. Terima setoran tuh bukan berarti lu nggak korupsi. Emang gratis. Udah gampang lah. Itu aja lah. Ya, jadi memang tidak ada yang gratis Bang. Untuk udahlah. Tapi memang sekarang ini kan Ombudsman sama KKP ini itu memaksa memberikan waktu 20 hari untuk dibongkar ini segera. Iya, siapa yang ngerjain? Iya, harus Aguan lah harus bongkar ini. Nah, itu lah. Aguan dan Antoni Salim. Iya kan harus bongkar ini, nggak ada cerita Bang. Kalau nggak jangan sampai nanti rakyat turun lagi kan. Kemarin udah demo besar gitu. Dan kemarin besar banget itu Bang demonya. Iya, ribuan orang. Lah, kita lihat. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana nih Bang dengan secepatnya. Insya Allah gitu kan bisa dibongkar. Lalu satu hal Bang, saya mau tanya sama Abang. Melihat ini Bang, apakah udah dikasih ultimatum kan nih? Ya kan? Aguan dan Antoni Salim. Dengan Ombudsman dan KKP mengultimatum dalam kurun waktu paling lama 20 hari harus dibongkar. Nah, seandainya nih Bang, kita nih berandai-andai. Dia kan masih tetap di backup sama Jokowi nih. Sekarang kan pasti dong. Aguan Antoni Salim. Apakah ini permainan doang Bang? Hanya untuk bikin senang ya kan? Takutnya prank juga nih gitu kan? Ya bahasa medsosnya kan gitu. Takutnya orang seneng bakal dibongkar. Totonya nanti dengan alasan lain, beberapa alasan tiba-tiba nggak jadi. Mungkin yang dibongkar mungkin dibikin lubang doang kecil, cabut berapa biji pagernya. Asal bisa nelayan lolos. Yang ini kan masalahnya gede banget nih, panjang 30,6 km. Kebayang nggak itu? Itu yang pagar itu. Saya nggak. Itu biaya kan miliaran itu. Belum tahu persis. Untuk apa tujuan dari bikin pagar itu? Itu satu.
Tapi dampak yang saya baca di medsos, nelayan susah, cari ikan susah. Iya. Nah, tapi untuk apa? Waktu itu pernah forum Tujuannya aksi apa? bang, saya pernah kesana juga saat itu forum aksi pernah kesana, sebagian ada alumni UI juga ikut, saya juga turun. Itu memang kita lihat, jadi pagar ini di depannya itu nanti akan diuruk. Nah, itulah, jadi sampai jauh itu. Dul juga ikut saat itu melihat teman-teman. Kita bingung juga ini. Saya pikir sedikit, ternyata begitu kemarin kesana lagi 30,6 km. Gila ya. Gila ini. Dan apakah ini kan nggak mudah, nggak cukup sebulan ngebongkar itu kalau hitung-hitungannya. Apakah nanti dia kan pasti ngobrol dulu nih, ya kan, sama Jokowi, gimana nih Pak, nih gini-gini. Nah, menurut abang gimana pandangan abang? Ya nggak tahu lah saya persisnya. Tapi yang jelas ada konsekuensi. Tinggal bagaimana mengimplementasikan konsekuensi tersebut kalau sampai nggak dibongkar. Tapi kembali saya ingatkan, yang saya ingin angkat adalah inilah wujud nyata kelakuan dari Jokowi merusak bangsa ini. Dia terima setoran nggak gratis itu, dengan membiarkan itu dibangun, pejabatnya pada diam aja. Tapi begitu ganti pemerintahan, Pak Prabowo yang mimpin, kebongkar semua. Kalau enggak, ya nggak diributin. Bisa coba 30 km itu kan nggak sehari bikin. Betul. Kok nggak ada di media, nggak pernah muncul. Baru ini, nah kan kemarin kita kemarin ada preman-preman yang katanya dibayar, yang satu orang terimanya 100.000 preman-preman. Itulah, saya ngobrol sama jawara-jawara Banten, bilang udah kita sikat Pak, nggak usah takut. Kalau kita tahu lebih awal tuh hajar duluan. Nggak berani orang pendatang gitu. Ya inilah daerah Jokowi ini sudah hanya saya bilang kita percepat aja waktu, Jokowi harus dikerangkeng, itu aja. Jadi, percepat prosesnya. Jadi kesimpulan abang, definisinya harus tetap dikerangkeng. Harus. Ijazah cepat-cepat, palsunya ya? ada pasti bohong. Oh iya, Ijazah palsu bohong. itu belum selesai bang. Ijazah KPU palsu. tanggung jawab. Iya, PU kena bang nanti semua. Iya banyak yang kena ini. Ini kan ada tuntutan nanti. Iya, Teman kita ijazah juga tuh palsu nanti. Mulyono yang dipakai. Iya. Bagaimana? Banyak itu nanti teman kita juga. Dan dia Yang mau ngurus. tukang bohong. Dari alumni kita juga, pada alumni juga itu Bang Juju yang ngurus itu Iya. untuk ubrak-abrik ijazah palsu. Iya, itu. siap. Karena berapa kali ke sana sampai dia turun itu hasibuan saat itu. Iyalah, ini Ya kan? Prof. Tidak Ego bisa Egy menunjukkan, ini. tidak bisa menunjukkan mereka ini loh, saya punya data sebenarnya Iya, simpel itu kan. Prof. Egy jelas mintanya jelas. Egy Sujana, Saya hadir sebagai Wantoro, prinsipal. Iya. Majelis hakim bisa kabur bagaimana? Saya ada di situ. Ya, itulah coba. Iya. Terus terakhir majelis hakim bilang kami tidak berwenang. Ini apa sih orang bukti jasa palsu? Dia nggak bisa, dia nggak mampu menunjukkan Nggak jasa berani kabur Nggak berani. hakimnya. Udah rusak semua. Tapi Itu duitnya aja. terima duitnya. Ya. Itu Jokowi PKI kayak baru merusak seperti itu. Oke. Lembaga pengadilan, polisi diacak-acak. MK gitu. diacak-acak ya kan, Udah. semua diacak-acak. Nah, sekarang Prabowo benahin itu. Cuci piring deh Pak Cuci Prabowo. piring, kita dukung, kita bantu. Mudah-mudahan. Saya percaya. Oke Bang, kita sama-sama mendoakan. Siap. Pemirsa, kita semua di sini sama-sama tahu ya, 270 juta rakyat Indonesia itu dibohongi oleh Bapak Prabowo. Yang percaya sama bukan dibohongi oleh Pak Prabowo, dibohongi oleh Bapak Jokowi, maaf. Ya kan, 270 juta orang dibohongi oleh Bapak Jokowi selama memerintah NKRI ini 10 tahun. Jadi, tugas Pak Prabowo ini sekarang cuci piring. Menurut Bang Taufik ini cuci piring ini. Maka dari itu kita semua doakan Pak Prabowo untuk sehat. Dalam hal ini kuat, ya kan? Terjangannya begitu, badannya juga banyak, ya kan? Kita tunggu, kita lihat, kita doakan. Oke pemirsa, saya Vicky Balfas, UI Watch, terima kasih. Bang Taufik, terima kasih. Veritas Justisia. Veritas Justisia. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.